Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Bu Suci akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Kita sampai pada pertemuan kedua. Hari ini yang kita bahas mengenai ikatan kovalen. Baik, tujuan pembelajaran untuk ikatan kovalen yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan terjadinya ikatan pada senyawa kovalen. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Berikutnya, peserta didik dapat menyimpulkan terjadinya ikatan kovalen koordinasi pada senyawa. Kemudian, peserta didik dapat merancang struktur Lewis dari senyawa kovalen sebagai media pembelajaran. Nah, anak-anak, untuk memahami ikatan kovalen, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai struktur Lewis. Nah, Bu Suci sudah pernah menjelaskan untuk struktur Lewis ya. Struktur yang menunjukkan lambang unsur disertai dengan jumlah elektron valensinya. Coba dilihat pada tabel ini. Golongan 1A dilambangkan dengan unsurnya dan masing-masing dengan elektron valensi 1. Sehingga di sini titiknya digambarkan dengan jumlah 1. Titik ini menggambarkan jumlah elektron valensi. Kemudian pada golongan 2 juga sama. Semua unsurnya digambarkan dengan 2 elektron. Pada golongan 3 juga dengan 3 elektron dan seterusnya. Kalau kita lihat struktur Lewis di sini, golongan 8A memiliki elektron valensi 2 untuk helium. Kemudian berikutnya neon, argon, kripton, dan xenon memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Ya, seperti kita ketahui pada pelajaran yang lalu, pada materi sebelumnya bahwa untuk suatu atom dia akan stabil apabila mengikuti konfigurasi dari gas mulia, di mana gas mulia memiliki 8 elektron pada kulit yang paling luar. Ya, kita perhatikan pada gambar atau animasi berikut ini. Hidrogen memiliki elektron valensi 1. Ketika dia berikatan dengan hidrogen yang lain, ya, dia akan memberikan atau menggunakan bersama pasangan elektron. Jadi, atom-atom akan berikatan dengan menggunakan sepasang elektron atau yang disebut pasangan elektron ikatan atau PEI ya. Untuk klorin C2 juga demikian.
Setiap klorin mempunyai 7 elektron valensi. Ketika dia bergabung dengan klorin yang lain, maka masing-masing klorin akan memiliki 8 elektron pada kulit yang paling luar. Berikutnya, untuk metana atau CH4, kita lihat untuk karbon memiliki elektron valensi 4. Hidrogen memiliki elektron valensi 1. Sehingga ketika karbon mengikat 4 hidrogen, karbon akan memiliki elektron 8. Sedangkan hidrogen akan membentuk duplet, sedangkan karbon akan membentuk oktet. Nah, untuk air juga sama, ketika air membentuk senyawa antara oksigen dan hidrogen, oksigen yang memiliki 6 elektron valensi akan mengikat 2 hidrogen sehingga terbentuk konfigurasi elektron yang stabil pada oksigen. Terbentuknya ikatan kovalen di sini ada keinginan unsur untuk mencapai kestabilan. Bagaimana dia bisa stabil? Jika menyerupai konfigurasi dari gas mulia. Dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama. Atom akan mencapai kestabilannya dengan membentuk senyawa. Berikutnya, kita lihat jenis-jenis ikatan kovalen. Nah, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, di sini ada jenis ikatan kovalen tunggal. Apabila terdapat sepasang elektron yang digunakan berikatan di antara 2 atom. Kemudian yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Jika terdapat 2 pasang elektron di antara 2 atom. Berikutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Jika terdapat 3 pasang elektron di antara 2 atom. Berikutnya, ikatan kovalen koordinasi adalah jika pasangan elektron yang digunakan secara bersama hanya berasal dari 1 atom saja. Kita lihat untuk ikatan kovalen tunggal. Contohnya pada H2. Kita harus tahu berapa valensi untuk hidrogen. Ya, valensinya adalah 1. Nah, untuk ikatan pada H2, di sini masing-masing atom H memiliki 1 elektron valensi. Kemudian, 1 atom ini digunakan secara bersama sehingga terdapat 1 pasang elektron ikatan. Nah, itu disebut ikatan kovalen tunggal. Berikutnya, ikatan kovalen rangkap 2. Contoh pada O2. Kita harus tahu berapa valensi dari oksigen. Ya, valensinya adalah 6. Nah, kita lihat oksigen dengan oksigen membentuk O2 apabila masing-masing oksigen sudah memiliki 6 elektron valensi, maka masing-masing oksigen hanya membutuhkan 2 lagi untuk bisa menyerupai gas mulia.
Sehingga di sini elektron yang digunakan untuk berikatan ada 2 pasang. Kalau kita hitung, maka untuk satu atom oksigen sudah memenuhi kaidah oktet. Kalau kita gambarkan, ikatan rangkap akan terbentuk seperti ini. Berikutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Contoh pada N2. Berapakah valensi dari N? Jawabnya 5. Nah, masing-masing nitrogen memiliki 5 elektron valensi. Bagaimana ia bisa mencapai konfigurasi yang stabil? Setiap nitrogen membutuhkan 3 elektron lagi untuk berikatan. Sehingga 3 elektron pada masing-masing N digunakan berikatan satu sama lain. Terdapat 3 pasang elektron ikatan. Gambarnya kita lihat di sampingnya, yaitu N dengan 3 garis, menggambarkan ada 3 ikatan dari N atau ikatan rangkap 3. Berikutnya, ikatan kovalen koordinasi. Contoh pada SO3. Apakah ikatan kovalen koordinasi? Ya, ikatan kovalen koordinasi adalah pasangan elektron yang digunakan secara bersama yang berasal dari satu atom. Lihatlah analogi di sini. Di sini ada 2 atom, di mana salah satu atom membutuhkan atom lain yang memiliki elektron bebas untuk mengikatnya. Kemudian di situ terdapat atom yang memiliki elektron bebas dan ingin membantu untuk menyetabilkan. Kita lihat contoh pada SO3. Pertama, kita tentukan dulu berapakah elektron valensi dari S dan dari O. Ya, jawab S memiliki elektron valensi 6, sedangkan O juga memiliki elektron valensi 6. Lalu, pada SO3, yang terjadi di sini ada 2 oksigen yang berikatan dengan sulfur, di mana pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari sulfur. Sedangkan untuk satu atom oksigen yang lain, di sini menyumbangkan 1 pasang elektron untuk berikatan dengan S, supaya S memiliki konfigurasi yang stabil. Sehingga atom O yang satu ini akan berikatan rangkap dengan sulfur. Nah, untuk ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan dengan elektron yang berwarna merah di antara sulfur dan oksigen. Jadi ada 2 ikatan kovalen koordinasi. Kemudian untuk 2 pasang elektron yang lain ini akan berikatan rangkap 2. Nah, demikian anak-anak. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.